Kalau tadi kita udah bicara dengan mereka yang memiliki hewan-hewan yang disayang di rumah. Nah, kalau ini berbeda. Karena di depan saya ada Ibu Dita Agusta yang dikenal dengan sebutan Mama Kucing. Ya, Wow, mama kucing. kalau sebutannya Mama Kucing, artinya anaknya nggak mungkin cuma satu. Ya, anaknya banyak ya. Ada berapa tuh, Bu? Mungkin kalau sekarang kurang lebih 300 ekor. 300 ekor. Ya, 300 ekor tuh banyak loh. Sangat banyak. Itu Ibu Dita ini apa sih? Yayasan atau rumah atau apa? Saya menyebutnya rumah kucing. Rumah kucing. Ya, jadi rumah saya yang akhirnya jadi rumah kucing-kucing juga. Dari rumah pribadi. Iya, jadi suami membeli rumah dengan lahan yang cukup besar. Yang akhirnya ya saya tidak bisa menutup mata dengan mereka yang butuh tempat aman. di Mereka luar butuh tempat sana. aman ini apa? Kucing jalanan? Kucing, iya. Yang di jalanan? Ya, pokoknya semua kucing apapun kondisinya, apapun masalahnya yang memang dia sudah tidak ada tempat aman lagi. Oke, di rumah Anda. Ya, Itu ada yang keluar pergi gitu nggak? enggak. Jadi kalau rumah adanya tempat rumah kucing itu di belakang. Di halaman belakang yang saya tembok keliling. Gara-gara apa sih? Gara-garanya mungkin karena saya memang hobi dengan kucing tadinya. Tapi kan nggak 300. Ya, justru waktu saya di tempat itu sih awalnya 30 ekor. Hanya 30 ekor. Itu sedikit loh. Ya, Anda jadi piara kucing 30 Ya, ekor sebelumnya. sedikit, Luar biasa. Suami Anda sabar sekali. Ya, Berarti itu kucing tuh ada apanya? Ada kandangnya, ada pintunya, ada ya, apanya? jadi saya rumah kucing saya tuh outdoor. Hah? Jadi mereka bebas bermain, tapi dia ada kamarnya. Ada kamarnya? Ya, ada tempat buat tidur-tidurnya. 300 tempat? Iya. Maksudnya ya mereka bebas berkeliaran tapi tanpa harus keluar lagi. Gitu. Jadi ada pohon-pohonnya, mereka bisa kena matahari, tapi kalau hujan juga mereka bisa berlindung, mereka masuk ke kamar-kamarnya sendiri, mereka berteduh sendiri gitu. Ini ngomong-ngomong ya tentang rumah kucing ya, ini Iya. mungkin nggak tahu nih penonton saya kayaknya nggak ada yang tahu nih. Kalau Anda punya kucing, rumah kucing tuh kalau rumah-rumahan kucing tuh atau nggak pintu tuh suka dibuat ini cat door. Iya, Kucing. buat mondar-mandir. Buat mondar-mandir kucingnya. Ini tahu nggak kalau cat door itu sekarang patennya dari dulu paten itu dipegang sama siapa? Isaac Newton. Pakar, iya. Jadi Isaac Newton itu kan dia kan pakar matematika dan sebagainya, terus kan gravitasi dan sebagainya, move dan sebagainya. Ternyata dia itu orang yang mematenkan pintu kucing. Oh, iya. Jadi Isaac Newton itu ternyata juga pencinta kucing Pencinta dari kucing, ya? dulu. Iya. Tapi ini ibu sebagai hobi doang kan, tidak menghasilkan uang atau Enggak. menghasilkan? Tidak. Jadi tidak. Jadi siapa? Ini saya nggak ngerti. Kalau misalnya ada orang nemu kucing sakit, boleh dikasih ke ibu? Ya, jadi saya itu untuk operasional semua donasi orang. Semua donasi orang. Ya. Ah. Ya, jadi saya hanya menyediakan tempat dan ya saya tunjang dengan fasilitas, tenaga yang membantu dan semua itu donasi orang. Ya, ya. Kalau boleh tahu per bulan itu untuk biaya kucing-kucing ini kan termasuk dokter segala dong Iya, artinya. iya. Itu sampai habis berapa Bu kira-kira? Satu hari itu kurang lebih 1 juta. Di luar gaji karyawan. Di luar gaji karyawan Ya. sebulan satu hari 1 juta. Ya, makanannya pasir, terus obat-obatan yang tiap hari harus diberikan, vitamin, sama kebutuhannya kayak untuk kebersihannya semua itu kurang lebih segitu. Ya, tahu artinya semakin banyak kucingnya semakin banyak uang yang harus keluar. Ya, Nah, makanya saya open adopsi. open adopsi. Oh, orang Iya, boleh mengadopsi. jadi berputar jumlahnya. Berputar, ya. Iya, gitu. Nah, apakah dengan masa pandemi ini COVID-19 akhirnya kan orang itu sekarang boro-boro mikirin kucing, kadang-kadang butuh perutnya aja lapar, orang di PHK dan sebagainya. Artinya donasi apakah makin bertambah atau makin turun? Tidak. Saya untuk kita juga semua kena pengaruhnya. Ya, pasti. Untuk hewan juga sama. Saya juga tidak bisa menyalahkan siapapun dengan kondisi seperti ini. Otomatis donatur juga mungkin punya masalahnya masing-masing ya. Otomatis donasi juga berkurang. Tapi yang tetap saya harus berjuang karena shelter harus terus berjalan. Ya, Karyawan betul. tidak bisa dirumahkan. Ya, ya. Dan semua harus tetap berjalan seperti biasa dengan kondisi yang seperti sekarang. Duitnya dari mana? Ya tetap dari donasi, Jadi tapi donasi tidak berkurang? berkurang. Berkurang? Berkurang. Artinya berkurang dong? Berkurang ya kita berjuang. Nyari-nyari? Ya pokoknya open donasi di medsos. Oh, jadi Ya, lebih berusaha lagi artinya berusaha. untuk mendapatkan donasi lagi? Iya, berusaha. Oke. Bagaimanapun caranya itu tanggung jawab saya, komitmen seumur hidup. Kalau kucing sudah masuk ke rumah kucing ya itu tanggung jawab Tanggung saya. jawab Anda, oke. Iya. Kalau orang mau adopsi atau mau donasi harus kemana, Bu? Instagram Rumah Kucing Parung, Facebook Rumah Kucing Parung atau Facebook Dita Agusta, YouTube-nya juga ada Rumah Kucing Parung.
Jadi semua ada di situ. Jadi ya alhamdulillahnya ada aja lah rezeki mereka. Hidup mereka paling nggak makan mereka harus terus berjalan. Harus terus berjalan. Iya. Ya Ibu gimana kalau melihat ada hewan di luar sana, anjing atau kucing yang disiksa dan dibunuh di jalanan? Wah, saya kadang-kadang Suka lihat videonya nggak? Suka dapat nggak videonya? Nah itu saya udah nggak mau buka. Saya udah nggak mau. Saya kalau udah dapat berita ini udah saya nggak mau buka udah. Karena buat saya mereka tuh udah hak hidup mereka kan sama dengan kita. Jadi menurut saya orang yang sampai menganiaya hewan itu apapun hewannya, jadi boleh tidak suka, tapi tolong jangan menyakiti. Nah, itu dia. Jadi dan untuk yang memelihara harus berusaha tanggung jawab seumur hidup, apapun kondisi Karena itu Anda udah hewan. adopsi loh. Iya. Iya, udah adopsi artinya Anda bertanggung jawab terhadap hewan tersebut. Jadi di persyaratan adopsi saya pun memang yang paling utama yaitu harus tanggung jawab komitmen. Jadi saya juga perjanjian hitam di atas putih kalau untuk adopsi. Sampai seperti itu. Iya. Karena saya susah payah merawat mereka dari mereka jelek sampai mereka bagus sampai mereka bisa dipelihara orang lain kan nggak instan. Iya. Saya soalnya sempat melihat ada video kemarin berapa lama yang lalu ada anjing diikat diseret pakai motor gitu. Saya mikir ini manusia-manusia Kemarin baru ini. kucing diinjak. Nah, nanti manusia-manusia ini kayaknya otaknya sedikit gitu. Ya, kurang sedikit. Kurang 1 ons. Ya, tapi menarik bahwa di antara orang-orang tersebut ada orang-orang seperti Anda yang benar-benar memberikan sebagian dari hidupnya untuk mengurus hewan-hewan liar yang ada di jalanan. Ini kan tidak mudah dan tidak gampang sebenarnya. Ibu pernah nemuin hewan di jalanan misalnya kucing yang sakit atau yang apa ditolong gitu? Udah sering sih ya dari pokoknya saya seperti di mobil atau di motor makanan kucing selalu ada, pet cargo selalu ada, jadi kapanpun dimanapun kalau yang memerlukan pertolongan pasti saya bawa. Gitu. Pasti banyak. Pasti jadi saya selalu bawa peralatan mereka juga di kendaraan supaya bisa selalu menolong. Iya, saya punya teman ya, dia tuh punya anjing dan kucing, tapi dari kecil. Saya tuh juga baru tahu. Jadi kan kita diajarinnya dari dulu kalau anjing sama kucing tuh berantem ya. Ternyata kalau mereka dari kecil sahabatan. Akur bisa ya. Teman saya banyak yang memelihara keduanya dalam satu rumah, tidur bareng ya. Kadang ada yang nyusu juga. Kucing nyusu sama anjing, anjing nyusu sama kucing ada. Jadi pelajaran anjing dan kucing selalu berantem tuh nggak juga sekarang. Ya, tergantung didikan manusianya juga. Nah itu artinya ketika anjing dan kucing saja bisa berteman, harusnya manusia yang berbeda-beda ras, suku, agama dan sebagainya. Makanya, harus mencontoh mereka. Harus mencontoh anjing dan kucing itu ya. Begitu. Oke, Ibu Dita terima kasih banyak ya buat informasinya. Ini menarik sekali. Tadi kita tutup anjing dan kucing aja ada yang di rumah dan sahabatan gitu ya. Betul, itu kan udah jelas beda banget tuh. Nah, apalagi manusia harusnya kita bisa berpikir lebih dari anjing dan kucing ini untuk bersahabat dengan setiap manusia. Oke, Ibu Dita terima kasih banyak. Habis ini akan ada Kokom, inilah dia Kokom Band. Oke. Bala Raja mana suaranya? Bala Raja doang ya di Indonesia. Yang Kasela. Sudah tahu luka di dalam dadamu, sengaja kau siram dengan air garam. Percuma saja berlayar kalau kau takut terlenang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Lagu Raja ini Mas. Iya ini, bener kan? Asik. Gua beri kena tongkatnya. Awas ketembak. Jiwa kekasih pujakan hatiku, dapat kau memberiku satu arti
Besar gantung. Bercanda saja sampean. Ampun Budo, ampun Budo. Ya, balik lagi sama saya di Jendela Ramadan Indonesia. Bicara tentang hewan, tidak lepas dari penyelamatan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, di luar rumah kita, di jalanan. Oleh karena itu orang paling tepat di depan gue ini adalah Animal Defender, Mr. Doni Herdaru. Apa kabar bro? Selalu baik mas. Selalu baik, mantap. Tadi tuh saya baru aja ngobrol juga dengan mama kucing. Saya bilang gimana rasanya kalau melihat hewan di luar disiksa, ada anjing diikat, ditarik-tarik, kucing diinjek-injek, gimana rasanya gitu. Wah, dia bilang kalau lihat video gitu gue udah gak mau lihat katanya begitu. Kalau gue nanya sama lu gimana Don rasanya begitu? Kita akan bagi skala prioritas. Kalau yang masih bisa ditolerir, biasanya kita edukasi. Oke. Tapi kalau yang nggak bisa dibina, kita binasakan. Binasakannya pakai hukum ya. Kalau misalnya apa yang kayak di Bekasi kemarin, kucing lagi asik-asik tidur, tiba-tiba dia lewat, lihat gagang sapu, pukul langsung mati. Sekali pukul. Apakah kita akan kasih toleransi sama orang itu? Enggak. Kita polisikan. Ada hukumnya di polisi? Ada. Apa itu? KUHP 302. Lalu ada nanti kalau bersama-sama dia 410. Bersama-sama kan. Banyak. Jadi dari tiap kasus itu saya minta teman-teman juga jangan melaporkan pakai pasal yang kaku. Kalau dia bikin gaduh, tembak pakai pasal bikin onar aja. Lebih mahal. Iya, hukumannya. Jadi Nanti kita juga yang harus pintar-pintar cari pasal-pasalnya itu ya. Iya. Oke. Karena yang menarik adalah kadang-kadang mereka membunuh hewan ini bukan untuk dimakan juga, hanya butuh bersenang-senang. cuman Buat ketawa-tawa doang. ketawa ke TV doang. And then I think it's a kind of psychopathic gitu loh. Iya, penyakit mental itu. Ya kan, itu ada termasuk penyakit mental untuk melakukan hal tersebut. Dari dulu kita campaign bahwa orang-orang yang menyiksa hewan akan meningkat pada kekejaman yang lebih besar lagi. Targetnya manusia. Ya. Tapi lu kenapa tiba-tiba bisa mengabdikan diri lu untuk hewan-hewan tersebut? Dari dulu sih sayang ya diajarin sama papa, tapi pas ngelihat di sekitar 2012-2013 itu penyiksaan, kita lihat tidak ada yang mau repot. Sebenarnya bukan nggak berani, tapi nggak mau repot. Banyak orang yang jadi hopeless karena pada proses hukum sering mentok. Kita review dong, kenapa mentok? Apakah karena pasalnya kurang baik? Apakah penasihat hukumnya kurang tajam? Apakah kita salah langkah? Jadi kita review dulu. Nah, karena ngelihat jarang ada yang berani ngejar-ngejar gitu kan. Kalau kita mempolisikan seseorang, tentunya kita punya kans juga untuk kita ditembak lagi kan, tembak Pasti balik. bisa tembak balik. Saya rela lah. Kalau misalnya harus ditembak balik, yang penting penegakan hukumnya ada dan akan jadi apa ya, tonggak gitu ya. Ya, tapi kan itu Acuan. sebenarnya membuang-buang waktu lu juga. Laporan ke polisi kan nggak sehari selesai. Iya. Untuk berjuang tidak ada yang dibuang-buang menurut saya. I see. Oke, karena memang ada goals di sana Ya, ya. walaupun nanti nyawa yang hilang itu bukan sesuatu yang sia-sia. Anda pernah diancam gara-gara itu? Oh, sering, mobil saya sering itu sering bocor di tempat yang tidak umum, di samping bocornya, tusukan. Karena apa itu kira-kira? Itu makin menguat terornya setelah kita campaign tentang anti makan daging anjing. Sebenarnya kan harusnya itu kan bisa dibuka perdebatan harusnya. Iya. Tidak perlu dengan anarki. Kalau menurut saya sederhana aja, ketika seseorang udah melakukan teror atau sudah membawa fisik orang, ngata-ngatain, membuli dan sebagainya, artinya mereka tuh sebenarnya sudah kalah debat. Iya, udah paling urusannya ad hominem. Iya, ya makanya. Udah logical fallacy Iya, lah, udah kan mesti alasan. harusnya kan adalah perdebatan. Oh nggak bisa, menurut ini begini, menurut budaya ini begini. Ya ribut di perdebatan gitu sebenarnya. Itu yang lebih menarik. Iya. Harusnya seperti itu. Jadi yang menonton pun akan mendapatkan pengetahuan. Betul. Apa yang dilakukan sama Animal Defender basically? Penyelamatan kah? Iya. Shelter kah? Kita bergerak di rescue, rehab, rehome. Sama satu lagi education. Oke. Nah, education itu salah satunya yang tentang penegakan hukum itu. Oke. Rescue kita menolong dari tempat. Menyelamatkan, rehab menyembuhkan itu kita mereka, menyembuhkan, rehome kita rumahkan. adopsi ke orang lain. Iya. Oke. Sudah berapa hewan? Oh, kita berdiri dari sejak 2011 mungkin udah berapa ya? Saya nggak ngitung. Paling banyak? Paling banyak di sekitar tahun 2015 sampai 2017. Itu Jenisnya? paling banyak. Itu anjing paling banyak. Anjing paling banyak. Anjing paling banyak karena menurut saya kalau kucing, misalnya dia korban siram air panas, udah sembuh semua kita rilis udah bisa. Kita kembalikan ke habitatnya atau habitat yang aman, beres. Kalau anjing? Anjing di luar dimakan orang, kalau cakep diambil dijual, kalau jelek dibunuh. Siapa yang mau lahir jadi anjing, ya kan? Oke, nah ini lagi pandemi seperti ini, artinya kan kegiatan harus dibatasi juga kan? Iya. Gimana dong abis ini? Tapi nggak masalah ya menurut saya. Pernah saya dinyinyirin, nolongin anjing dipukulin di Sudirman, dipukulin sama pemulung, anjingnya udah mau mati, ditolongin sama security. Kita tolongin di sana, kita kasih dokumentasinya.
di YouTube. Dinyinyirin dong sama netizen. Ini PSBB nggak berlaku apa? Dasar. Saya bilang gini, beritahu kepada penyiksa hewan agar tidak bertindak, maka kami akan tetap di rumah. Jadi kalau penyiksaan masih ada di luar, kami akan terus keluar. Ya, karena di situ ada sebuah hal yang mulia yang untuk dilakukan juga. Jadi kan sebenarnya tapi kan kegiatan-kegiatan seperti itu yang dalam keadaan mendesak harusnya tidak apa-apa. Ya, seperti kemarin ada anjing yang perlu kita kembalikan ke rumah adopternya karena sebelumnya dia masuk rumah sakit, tapi rumah sakitnya ada di Jakarta, rumah adopternya ada di Tanjung Lesung, Jadi tidak bisa pulang. nggak bisa pulang. Gimana balikinnya? Kita minta surat keterangan dokter bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini, nomor KTP ini, orangnya siapa aja, akan ke sini, nomor alamatnya ini, nomor telepon orangnya ini, akan mengantar anjing ini yang sudah selesai dirawat sejak tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena Detail. ada keperluan mendadak di sana. Oh. Karena tempat merawat pun penuh, Ya, betul. harus gantian. Nah, lu sekarang gimana? Lu nyari duitnya dari mana? Kita jualan merchandise seperti ini, jual merchandise, jualan baju gitu ya. Kita jual jasa grooming keliling Jakarta walaupun masih basic gitu ya. Oke. Bukan Pelatihan anjing? pelatihan anjing, lebih tepatnya rehabilitasi. Lari Artinya anjing bareng-bareng. aja bisa direhab ya? Kami belum pernah gagal sih nge-rehab so far karena kita cuma ngelihat dia sebenarnya butuhnya apa. Apakah dia butuh aturan doang atau dia butuh ketenangan. Nanti kelompok anjing ini akan menenangkan dia. Saya yang hanya ngelit dia untuk beres. Nanti udah beres, pulangin, kita kasih tahu orangnya supaya jangan kembali seperti ini. Anda harus begini. Ya. Sebenarnya kita bukan rehab anjingnya, rehab orangnya. Rehab orangnya. Kalau Anda nge-rescue anjing, apalagi anjing ya, dalam keadaan stressful, ketika Anda pegang, Anda ambil aja dia bisa gigit. Ya, Berarti Anda udah biasa digigit anjing. digigit anjing mah biasa lah. Ya. Digigit teman yang gak enak. Oh iya bener. Wah, itu Lagi ditusuk dari belakang temennya. Kalau gigit anjing nggak segitu parah. Ya. Digigit kucing dan dicakar kucing itu lebih berat daripada digigit anjing. Kenapa? Pasti bengkak, pasti infeksi, lebih sakit. Oh, Kalau gitu. gigit anjing ya sobek begitu doang lah paling sobek. Kalau Udah, kucing? berdarah banyak tapi ya udah gitu doang. Udah kita beres. Kucing digigit sobek. Tak malam cenut 2 hari 3 hari bengkak benar. Wah, Walaupun kita bersihin sesuai SOP. Kita Oh, ya? bersihin SOP-nya sama gigitan sama anjing nih sama nih. berarti harus antibiotik, antiinflamasi gitu? Pasti, Oh wow. pasti. Kenapa dia begitu? Kucing lebih punya banyak bakteri di Bakteri. kuku dan giginya. Ya apalagi kucing jalanan ya. Kan banyak kan kucing jalanan juga. Lalu karena itu nangkap kucing pun tekniknya berbeda dengan nangkap anjing. Nah gimana kalau nangkep kucing? Nangkap kucing kita lebih senang dengan uniform seperti ini karena kita bisa pakai buat bungkus Wrap. dia. Resiko untuk sobek itu lebih kecil. Oke, Atau kita pakai handuk tebal. oke. Kalau anjing nggak perlu handuk tebal. Kasih saya ikat pinggang beres. Kalau kita udah masuk list, di lehernya kita udah in control, full control. Anjing dipakein list, kita begini, dia nggak akan kesini. Muter. Anjing tidak punya daya analisa. Oh sumber ikatan ini ada di tangan dia, terserang atas. Lu pernah nggak nyelamatin hewan tapi berantem sama orang? Lebih sering itu kayaknya daripada berantem sama anjing. Ownernya yang biasanya defensif gitu ya, menolak anjingnya diambil karena gengsi. Gue orang kaya nih, buset, masa anjing gue diambil sama penyelamat hewan, kesannya gue nggak mampu. Kenyataannya anjingnya yang ngasih makan tetangga, kurus kering cuma kulit doang. Makanya kita datang tuh, kita belajar dari pengalaman ya, jangan pernah datang sotoy. Pak, Bu, boleh ada yang bisa saya bantu? Anjingnya kenapa? Saya coba bantu deh. Apa kesulitannya? Nanti kalau yang udah keras-keras saya yang datang. Ya ada kelasnya nih ya. Ada kelasnya siapa yang harus datang, siapa yang harus selamatin ada kelasnya. Oke, bro, tapi lu open donasi basicnya Iya, sampai detik ini? sampai detik ini karena kita juga bikin program lumbung kasih kan di pandemi ini. Kucing-kucing jalanan tuh sama anjing jalanan Butuh makan juga? dalam kondisi susah aja, dalam kondisi biasa aja mereka Udah susah? susah. Makan di tempat sampah ditendang, diusir gitu ya. Apalagi pas pandemi gini, warung banyak yang tutup. Aktivitas ekonomi melemah, mereka pada kelaparan. Saya udah sama tim tuh memberikan makan buat kucing jalanan. Yang berpemilik pun sekarang terancam untuk melepaskan peliharaannya. Kan mereka merasa pendapatannya berkurang. Jadi udah berapa orang tuh yang kontak kita mau nyerahin anjingnya, nggak tanggung-tanggung nyerahinnya 20 ekor. Jangan sampai itu jadi masalah baru. Mari kita bantu makanannya. Jadi teman-teman silakan isi lumbungnya. Gimana caranya? Bisa mampir di Instagram kita, Animal Defenders Indo. Oke. Nanti bisa WhatsApp, nanti ada keterangannya di situ. Teman-teman yang mau ambil tapi kita verifikasi dulu bahwa benarkah Anda
sedang kekurangan. Nanti orangnya hedonis, Ah, jajan terus, tapi minta iya. bantuan. Itu udah ada beberapa yang kita kena sortir. Oke, ada yang pura-pura. Ya, jangan belaga miskin, nanti diaminin sama semesta. Nyaho lo. Jadi miskin beneran ya. Iya. Oke, Don, thank you, terima kasih. Sama-sama. Terus melakukan karya baik lu lah untuk hewan-hewan ini. Siap. Karena biar bagaimanapun juga ya, you know what, this COVID-19 and everything, I think is because salah satu penyebabnya adalah karena kita tuh udah terlalu busuk kali dengan dunia ini, serakah dengan dunia ini. Jadi kayaknya kita virus gitu ya. Jadi dibales. Some people ada yang bilang seperti itu. Tapi ya kita belajarlah bahwa kita harus ya, Lebih baik lagi. betul, lebih baik lagi, dan itu ada ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, harus kita rawat sebenarnya. Thank you Don udah mampir di Net TV. Saya akan balik lagi setelah commercial break ini, dan setelah itu akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.